Selamat pagi. Sudah siap untuk menikmati sarapan bagi rohani kita? Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu yang sangat luar biasa. Seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi perkataan Tuhan, firman Tuhan untuk kami. Tetapi kami tahu firman Tuhan adalah benih yang mendatangkan kebaikan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami biarkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon iman yang besar, dan kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, kita memasuki hari Selasa, ya. Rasanya belum lama kita baru memasuki tahun 2021, tapi ternyata kita sudah sampai di bulan April, ya. Bahkan besok akan memperingati Hari Kartini. Biasanya kalau Hari Kartini, wah banyak yang pakai baju pakaian daerah, ya, ada pakai baju polisi malah, ya, seperti itu. Tapi sudah dari tahun kemarin tidak ada lagi. Tetapi bukan berarti kita tidak mengingat lagi jasa-jasa Ibu Kartini bagi bangsa kita. Oleh sebab itu, mari kita mau menghargai jasa para pahlawan, jasa Ibu Kartini yang sudah memajukan bangsa kita. Kenapa bangsa kita? Ya, karena kan para wanita, anak perempuan kan juga bagian dari bangsa Indonesia. Ketika anak perempuan, para wanita maju, bangsa Indonesia juga ikut maju. Amin. Kita bersyukur untuk Ibu Kartini yang Tuhan sudah berikan hatinya terbeban bagi anak-anak perempuan di Indonesia ini. Nah, kita mau lihat hari ini firman Tuhan berjudul berputar balik. Apa itu berputar balik? Kalau kemarin Tuhan mengajak bangsa Israel berjalan berputar, ya. Hari ini judulnya adalah berputar balik. Kalau kemarin jarak yang dekat, kada diajak berputar jadi jauh, perjalanan menjadi jauh. Kalau sekarang dikatakan berputar balik. Kita mau lihat Keluaran pasal 14 ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, dan berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi waktu itu bangsa Israel, ya, sudah sampai di satu tempat, tetapi Tuhan suruh balik lagi. Lucu, ya. Kalau kamu misalnya pergi ke sekolah, sudah sampai di sekolah, lalu mama kamu suruh balik lagi, begitu, ya, kira-kira begitu. Lalu suruh balik kembali, sampai di mana? Sampai di depan Pi-hahirot, disuruh berkemah di situ di tepi laut. Ya. Itu ayat 1 dan kedua. Kita mau lanjut. Kenapa sih seperti itu? Kita baca ayat ke-5 dan ke-7.
ketika diberitahukan, dari Keluaran pasal 14 ayat ke-5 dan 7, ayat 5 sampai 7, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Jadi waktu orang Israel sudah keluar dari Mesir, ya, sudah sampai di satu tempat, Tuhan suruh balik sampai di Pihahirot, berkemah di situ di tepi laut, ya. Tuhan suruh balik nih. Nah, di situ orang Mesir, Raja Firaun berpikir, wah, kenapa kita lepasin ya orang Israel? Nanti siapa yang jadi budak kita? Selama ini orang Israel yang mengerjakan segala-galanya buat orang Mesir, sehingga orang Mesir cuma goyang-goyang kaki aja, makan, minum, tidur, begitu, ya. Kemudian kita baca ayat yang ke-6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya sertanya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Waduh, Firaun menyiapkan kereta perangnya, ya, sekian banyak, 600, nggak main-main itu, 600 kereta perang, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya, ya. Kita baca, kita lompat ya, ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot. Ya, jadi Firaun membawa 600 kereta perang dengan masing-masing perwiranya mengejar orang Israel, dan mereka mendapati orang Israel, orang Ibrani itu sedang berkemah di Pihahirot di tepi laut. Ya, jadi mereka, tuh dia mereka, kejar, seperti itu, ya. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Jadi orang Israel nengok, apa itu? Ya, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lucu ya kalau kita pikir-pikir. Mereka sudah jalan jauh, tapi Tuhan suruh balik, berkemah di tepi laut, sampai akhirnya mereka dikejar lagi sama orang Mesir. Dan mereka ditemukan oleh orang Mesir. Orang Israel ketakutan, sudah pasti. Apalagi saya, mungkin saya bisa jadi mati berdiri kalau saya ada saat ini. Kita baca ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Dan seterusnya. Orang Israel bilang, aduh Musa, emang di Mesir nggak ada kuburan? Sampai sekarang kami mesti mati di tepi laut begini. Ya, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai ketakutan. Ya, kemudian kita melompat ayatnya ke ayat 15. Ya, ayat yang ke-15. Berfirmanlah, masih Keluaran 14 ya, ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Loh, gimana sih Tuhan? Mereka sudah jalan jauh, Tuhan suruh balik, berkemah di tepi laut, terus dikejar, ditemukan oleh orang Mesir. Lalu sekarang suruh berangkat kemana? Di depan tuh laut. Ya, di depan tuh laut. Ya, ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan bilang, berangkat. Musa, sekarang kamu angkat tongkat kamu.
ya. Ulurkan tanganmu ke atas laut. Kalau di depan ini laut, saya ini Musa, saya pegang tongkat begitu, ya. Lalu laut akan terbelah airnya sehingga ada kelihatan dasar laut yang kering, dan orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut. Ya, di tengah-tengah laut di bagian tempat yang kering. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita baca lagi ayat 21 supaya selesai dulu. 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Wow, dahsyat sekali, ya, dahsyat sekali. Musa angkat tongkatnya, ada angin timur yang bertiup dengan keras, sehingga airnya tuh seperti terbelah, terbagi dua, yang di kiri dan di kanan. Tengah-tengahnya dasar laut yang kering. Mana mungkin? Mungkinlah. Kita belum lama baru mengalami bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ya. Bencana alam apa? Angin badai, siklon yang begitu keras, bertiup, meluluh lantakan, menghancurkan, menerbangkan, merobohkan banyak rumah. Apalagi angin yang hanya membuat air, ya, terbelah. Air bertiup di tengah-tengah laut, sehingga laut itu ada ke kiri, ada ke kanan airnya. Jadi tidak ada perkara yang mustahil. Anak-anakku yang Tuhan sayang, kalau kita lihat begini, ya, Tuhan menyuruh orang Israel jalan berbalik, balik lagi, ya, seperti jalan mundur lagi, lalu berkemah di tepi laut. Kemudian akhirnya mereka sampai dikejar oleh orang Mesir. Tetapi ketika orang Mesir itu mengejar mereka, ya, orang Israel berjalan di dasar laut yang kering. Orang Israel mengejar nggak? Mengejar. Orang Mesir mengejar nggak? Mengejar. Sampai orang Mesir juga ikut berjalan di tanah yang kering, dasar laut yang kering itu. Tetapi jaraknya itu jauh. Jaraknya jauh. Orang Israel sudah jauh, sudah sampai ke seberang. Orang Mesir baru turun ke dasar laut yang kering itu. Lalu angin berhenti bertiup, sehingga laut itu airnya kembali menjadi satu. Ya, airnya kembali menjadi satu, sehingga orang-orang Mesir semua tenggelam, ya, tenggelam di dalam laut itu. Ya, kita baca ayat yang ke-28. Ya. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Semuanya mati tenggelam. Semuanya mati tenggelam, ya. Orang Israelnya semuanya selamat. Semuanya selamat. Kita baca ayat terakhir, Keluaran 15 ayat yang pertama dan kedua sampai ketiga. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatanku, ya, dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Anak-anak yang Tuhan sayang, bagaimana Musa dengan orang Israel bisa nyanyikan lagu ini kalau mereka tidak pernah mengalami
dikejar-kejar oleh orang Mesir, dan mereka berjalan di dasar laut yang kering. Rupanya ketika Tuhan menyuruh orang Israel jalan kembali, balik lagi, berputar balik lagi, sehingga seolah-olah orang Israel ini akan dikalahkan oleh orang Mesir, sehingga mereka begitu ketakutan berseru-seru kepada Tuhan. Di situ Tuhan membuat satu mukjizat. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajar orang Israel bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Ketika orang Israel terancam, begitu menghadapi ketakutan yang luar biasa, ketika tidak ada jalan keluar, justru Tuhan membuat jalan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rupanya itu maksud Tuhan. Kalau di dalam hidupmu dan hidup saya, anak-anak, mungkin seringkali engkau tidak mengerti. Kenapa sih Tuhan, kok saya sudah berdoa, kok keadaannya bukan makin baik, malah makin buruk. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Dia ingin melakukan mukjizat. Dia ingin membelah laut supaya engkau bisa berjalan di dasar laut yang kering dan engkau selamat. Jangan pernah ragu, engkau tidak akan pernah dibiarkannya. Mari kita dengarkan dulu pujian ini. Bapa, kami mengucap syukur buat sayangnya Tuhan kepada setiap kami. Kadangkala ketika kami mengalami kebuntuan di dalam hidup kami, ketika kami merasa tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, kami begitu takut, begitu kami merasa begitu tidak berdaya, tapi ternyata Tuhan, Engkau membuat mukjizat. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak percaya kepada jalan yang Engkau tuntun,
Kami seringkali ingin berjalan menurut cara pikir kami sendiri, menurut keinginan hati kami sendiri. Mari ya Tuhan, tolong kami. Berikan kami hati yang lembut, hati yang mau taat dan percaya bahwa Tuhan memimpin kami, memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kembali kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan penghiburan. Kalau seringkali kami membuat mereka jengkel, kami kurang taat, kami seringkali malas, Tuhan ampuni kami, mampukan kami, supaya Tuhan, orang tua kami boleh memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, jangan pernah ragu. Meskipun kau harus jalan berputar, sedikit lebih sulit, Tuhan tidak tinggalkan. Dia pasti lakukan mujizat. Sampai bertemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.